Assalamualaikum Sobat IGAF, kembali lagi di channel IGAF Jabar Official. Kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi, di mana aplikasi ini tuh banyak sekali yang menggunakan akhir-akhir ini di saat COVID-19. Dari kalangan pemerintah, pengusaha, mahasiswa, bahkan siswa pun menggunakan aplikasi ini untuk sekolah online-nya. Dan pastinya sahabat IGAF itu tidak asing lagi dengan aplikasi ini, yaitu aplikasi Zoom Meeting. Benar sekali, Zoom. Pada kesempatan ini saya akan coba men-share cara mengoperasikan aplikasi Zoom ini. Dari mulai login, cara membuat room, dan saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di aplikasi ini. Langsung saja kita coba biar enak ya share-nya. Kita masuk ke aplikasinya. Nah, ketika masuk tampilan awal ini tuh akan ada join a meeting dan sign in. Nah, fungsi dari join a meeting ini itu untuk partisipan yang belum mendaftarkan dirinya itu ke aplikasi Zoom. Jadi si Zoom ini menyediakan fasilitas untuk orang-orang yang belum sempat atau belum mau untuk mendaftarkan akunnya ke aplikasi ini. Nah, ini kita langsung coba saja ya. Ini saya sudah mendapatkan user ID-nya dan password. Kita masukkan 713. Oke. Nah, ini untuk your name itu jadi kayak profile name-nya di Zoom kita nanti. Biasanya sih formatnya itu nama instansi. Nah, makanya saya coba ini menggunakan nama saya dan instansi saya ya. Jadi Gasik Diskominfo. Kita langsung join aja. Nah, ketika sudah memasukkan user ID dan nama profile, masukkan passwordnya. Nah, setelah kita sudah memasukkan passwordnya, di sini ada pilihan nih. Ada join with video atau join without video. Agar kita lebih enak ya, atau misal lebih afdol untuk diskusinya atau dalam meeting itu mendingan kita menggunakan video, jadi bisa saling bertatap-tatapan muka. Oke, jadi kita pilih join with video aja ya. Oke, connecting. Nah, kenapa ini masuk seperti ini? Karena host yang membuat room meeting ini menggunakan fitur namanya waiting room, di mana waiting room tersebut itu menampung semua partisipan yang join ke meeting ini, dan lalu si hostnya itu bisa memfilter mana saja yang diperbolehkan untuk join ke meeting ini. Jadi fungsinya waiting room itu ya, memfilter mana saja partisipan yang bisa join ke meeting ini. Oke, sekarang kita langsung saja minta ke hostnya. Admit host, tolong. Oke, connecting. Kita tunggu. Nah, ini tuh kita sudah masuk ya. Dan di sana kita lihat sudah ada saudara saya, Saudara Dandi, apa kabar? Alhamdulillah ya. Nah, berarti kita sudah join dalam meeting ya, Saudara Dandi ya. Oke, terima kasih Saudara Dandi. Siap. Oke, begitu ya. Jadi setelah kita sudah masukkan meeting ID, password, dan kita langsung meminta host untuk meng-admit masuk ke room kita. Jadi kita langsung sudah dalam meeting. Oke, nextnya kita langsung ke selanjutnya, yaitu ke sign in. Dimana sign in ini tuh untuk partisipan yang akunnya sudah terdaftar di aplikasi Zoom. Jadi akun di aplikasi ini tuh ada dua macam. Ada akun yang lisensi dan akun yang tidak berlisensi atau free gitu ya. Apa sih bedanya yang berlisensi dan tidak berlisensi ini? Jelas beda. Karena akun yang berlisensi ini mempunyai keuntungan, yaitu ketika melakukan meeting online dia tidak dibatasi dengan waktu. Sedangkan akun yang tidak berlisensi ataupun akun yang free itu dibatasi waktu kira-kira 30 menit atau sampai 40 menit kalau nggak salah. Nanti paling kita make sure ya. Kalau nggak salah sih saya kemarin coba sekitar 40 menit sih sebenarnya.
sekitar berapa menit. Jadi kalau misalnya dalam sebuah instansi mengadakan meeting 45 menit itu sangat kurang ya, sangat tidak cukup waktunya. Makanya biasanya kalau di instansi atau di perusahaan-perusahaan itu bisa sampai 2 jam 3 jam. Makanya untuk disarankan para instansi dan perusahaan-perusahaan itu menggunakan akun yang berlisensi. Nah, di sini saya sudah ada ya akun yang berlisensinya, jadi kita langsung coba aja login ke akun yang berlisensi ini. Kita cari, nah ini kita masukkan emailnya. Oke, dan passwordnya kita masukkan juga. Masuk. Nah, ketika sudah login tampilannya akan seperti ini. Di sini akan saya jelaskan yaitu fitur new meeting dan schedule dan join. Nah, yang join ini tuh sama kayak tadi. Misalkan kalau yang partisipan yang tidak mempunyai akun itu joinnya langsung kan join meeting. Nah, kalau misalnya sudah punya akun kita joinnya ke sini. Bedanya apa ketika kita join dengan menggunakan akun dan tidak menggunakan akun? Bedanya itu ketika misal kita sudah dalam meeting room dan si hostnya itu kan biasanya ada kayak spotlight video namanya. Nah, ketika di spotlight video itu kalau misal kita sudah join di akun ini kita tidak mengikuti hostnya gitu. Jadi itu terserah kita mau spotlight yang mana. Jadi ada kebebasan lebih untuk men-spotlight video yang akan kita tampilkan di layar utama gitu. Sedangkan kalau misalnya kita tidak login, itu akan mengikuti misalnya host spotlight si A, maka yang akan tampilkan di layar kita tuh si A. Si host si B, maka di layar kita akan tampilkan si B. Sedangkan kalau misalnya kita sudah login ini terserah kita mau tampilkan si A atau si B atau si C. Barangkali ada yang bening gitu kan. Kita tuh terserah kita gitu, jadi nggak masalah. Itu keuntungan dari akun yang sudah kita daftarkan ke Zoom-nya. Dan yang lebih saya utamakan ini yang dua ini nih, ada new meeting dan schedule. Nah, kegunaan untuk new meeting ini biasanya sih untuk meeting yang mendadak. Misalnya kan sekarang jam 13.19 nih, terus ada kabar dari atasan, misalnya Gasik tolong buatkan room sekitar jam 2:30, kan itu mendadak sekali. Jadi kita coba aja langsung ke new meeting ini gitu. Biasanya sih itu rapat-rapat internal gitu ya, atau misalnya yang suka bikin roomnya. Nah, ini new meeting ini langsung join with computer radio. Oke, akan seperti ini. Nah, untuk cara mengeser gimana sih? Jadi ketika kita sudah ini kan kita sudah buatkan roomnya nih, kita coba masuk aja ke partisipan, klik partisipan, dan di sini ada invite. Nah, kita invite. Dan di sini ada langsung copy invite link. Nah, setelah sudah mengcopy invite link ini kan itu istilah sudah kita copy, kita langsung bisa nge-share atau kita bisa buka WhatsApp atau bisa buka Line atau bisa buka email. Kita bisa langsung aja paste di misalnya grup WhatsApp kita atau misalnya di grup Line kita. Itu bebas, yang penting kita sudah copy ini ya. Nah, untuk new meeting itu hanya seperti itu ya. Kita nextnya ke schedule. Nah, schedule ini diperuntukkan agenda meeting yang akan datang, misalnya H-7, H-1, H-3. Jadi kita bisa men-schedule dan kita bisa membuat topik apa sih yang akan dibahas ketika meeting itu gitu. Misalnya kan ini kita bentar lagi mau lebaran nih ya. Kita bikin aja pembahasan kurban misalnya di RT 05 lah gitu ya. Biasanya RW ya, RW. Nah, ketika sudah kita nambahkan topiknya bebas, itu topik apa yang akan kita buatkan di meetingnya. Terus kita bisa set nih, kira-kira meetingnya hari apa, kan ini kurban tuh tanggal 31, biasanya kita coba misalnya tanggal 23 Juli. Nah, ini biar nggak kesiangan, kita jam 9 aja kali ya, jam itu bebas ya meetingnya, tapi biar enak tuh pasnya sih jam 9. Nah, untuk durasinya tersebut ini sebenarnya sih karena kita sudah menggunakan akun yang berlisensi ini bebas, misalnya mau 2 hours atau 3 hours ini nggak masalah gitu. Jadi kita bisa
selama-lamanya sekebutuhan kita pada meeting tersebut. Tapi ya normalnya sih 2 jam ya paling bentarnya gitu. Nah, setelah itu kita lihat time zone-nya kan, karena kita ada di Indonesia, maka kita pakai yang menggunakan yang Jakarta. Tadi ini untuk mainnya di generator McLean biar dari Zoom-nya sendiri, passwordnya juga dari mereka sendiri, atau kita bisa ganti juga bisa, tapi lebih enak biar nggak ribet, biar Zoom-nya aja yang buat ya. Ini video bisa on bisa off, ini sih nggak masalah ya, nggak terlalu berpengaruh. Ini juga audio juga nggak terlalu berpengaruh. Nah ini kalender juga nggak terlalu berpengaruh. Nah yang lebih berpengaruhnya itu di ini nih, di advanced option. Nah di sini ada enable waiting room, ada enable join before host, ada mute participant, upon entry, ada ticketing user can join. Nah ini yang waiting room tadi yang saya sudah bahas. Jadi untuk memfilter partisipan mana saja yang perbolehkan untuk join ke meeting. Makanya ini di-enablekan, kecuali kalau misalnya warga 05 nih, oh siapa aja boleh masuk, maka jadi berarti tanpa ada waiting room, tinggal di uncheck list. Terus yang ini enable join before host, misalnya kan acara tadi jam 9 ya kita set. Ternyata ada warga yang mau join jam 8, misalnya rajin teing gitu kan. Itu nggak masalah, jadi agar si partisipan itu bisa join, maka kita checklist, jadi dia bisa join dulu tanpa kita harus join dulu gitu. Jadi kan kita sebagai host nih, tanpa kita join dulu, mereka juga sudah bisa join. Dan ini yang selanjutnya yaitu mute partisipan upon entry. Jadi ketika misalnya kita ada nih meeting sedang berjalan nih, kalau kita checklist ini, partisipan yang baru masuk ke meeting kita yang sedang berjalan itu otomatis akan nge-mute. Kenapa fungsinya? Karena biasanya orang yang baru masuk join itu kalau kita tidak mute berisik. Jadi misalnya ada Pak RW sedang paparan, terus si C tiba-tiba masuk dan tidak di mute, itu pasti akan ke distract si Pak RW-nya. Makanya lebih amannya kita checklist. Jadi ketika partisipan yang baru masuk langsung di mute gitu. Dan selanjutnya only authenticated user can join. Ini maksudnya itu yang tadi saya bahas, jadi partisipan yang sudah mendaftarkan akunnya di aplikasi Zoom. Kalau misalnya kita checklist ini, jadi hanya akun yang sudah terdaftar saja yang bisa join ke meeting kita. Makanya itu rada ribet. Kan biasanya warga itu kan belum tahu nih cara mendaftarkan akunnya ke Zoom. Makanya lebih amannya kita di unchecklist biar semuanya bisa join. Dan yang selanjutnya itu automatic record meeting. Nah ini kegunaannya untuk ketika misalnya kita sudah buka room, itu automatically nge-record, jadi tanpa kita harus pilih gitu. Jadi takutnya kita lupa, oh ini ada pertemuan yang penting, takut nggak lupa ke record, makanya kita checklist jadi biar automatic nge-record. Dan di sini ada pilihannya nih, ada locally, ada in the cloud. Bedanya apa? Kalau kita masukkan locally, ini di recordnya itu masuknya ke PC kita gitu, atau laptop yang sedang kita gunakan. Nah ini sebenarnya sih rada ribet, saya menyarankan sih agar untuk simpannya di cloud. Jadi setelah recordingnya ini disimpannya di cloudnya si Zoom. Jadi kita biasanya dikasih link untuk membuka rekamannya, jadi kita bisa langsung download. Kalau misal kita di lokal itu di PC, misal kalau PC kita memorinya terbatas, itu takutnya kita nggak kesimpan, jadi lebih amannya di in the cloud. Oke, setelah kita pilih in the cloud, kita langsung pilih schedule. Nah, kan sudah jadi schedule. Nah seperti tadi untuk men-share ke yang teman-teman kita yang akan join ke warga-warga kita kan warga ya, kita tinggal copy keyboard, terus masuk ke WhatsApp, langsung buka grupnya yang warga yang bakal di invite, tinggal di paste ya. Nah itu fungsi dari new meeting, join, dan schedule. Nah kita coba ya langsung, misalkan ini yang pembahasan ini yang ada di fitur di dalamnya nih, kita langsung coba aja. Nah sebenarnya fungsi dari host itu adalah mengatur jalurnya meeting online ini gitu. Jadi kita misalnya ada partisipan yang akan join. Nah tuh karena tuh kayak tadi yang saya bilang,
kan kita tadi automatic recording ya. Jadi ketika kita buka roomnya ini otomatis ke record gitu. Jadi kita misalnya takut ini meeting penting, kita lupa, makanya agar kita tidak lupa makanya langsung di automatic record. Nah di sini ini tampilan host ya. Jadi kita ini sebagai host. Nah dalam host ini biasanya mengatur jalannya meeting ya. Ketika ada partisipan masuk, terus cara mengatur misalnya ada beberapa partisipan yang akan share screen, itu kita yang ngaturnya di security ini nih. Nah ini kan karena tadi kita nggak makin waiting room, jadi ini nggak ke checklist. Terus ini nge-share screen di checklist agar misalnya dari partisipan yang gabung di meeting ini bisa ngasih paparan atau PPT atau video segala macam. Kalau kita di unchecklist maka hanya host saja dan co-host yang bisa nge-share screen. Jadi partisipan yang lain tidak bisa nge-share screen. Di sini ada fungsi chat. Chat ini ya, yang chat ini kita enable, jadi biar misalnya ada obrolan ketika misalnya ada beberapa partisipan yang tidak mendapatkan giliran bicara, maka dia bisa memasukkan aspirasinya ke chat tersebut. Gitu. Nah ini ada chat, ada rename. Nah rename misalnya itu buat nge-rename nama profile yang di Zoom ini ya. Tadi kita menggunakan Pemprov Jabar. Oke, ini partisipannya 1. Nah ini untuk share screen yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya dari kita akan ada paparan atau misalnya dari partisipan paparan, ini kita langsung fungsi ke menu share screen ini. Yang tadi di awal juga sebenarnya udah kita share ini. Misalnya kita mau ngebuka hasil chatan saya dengan artis apa gitu, ya tinggal masukin ke webnya ini gitu. Misalnya setelah selesai paparan sudah melihatkan ini, ini saya habis chat dengan si A, lalu kita stop share aja, kita stop. Oke, dan biasanya untuk pengaturan yang rada ribet, yang partisipan yang kurang paham, nah yang kita settingnya di sini. Nah, ini ada mute partisipan involuntary yang tadi kita di schedule tadi ya. Nah, ada allow participant to unmute themselves. Ini maksudnya jadi si partisipan yang join ke meeting ini bisa nge-unmute sendiri. Nah, ini bahaya sebenarnya. Takutnya ketika misalnya atasan kita atau misalnya bos kita sedang paparan, terus ujuk-ujuk ada suara aneh gitu. Nah itu ada yang bocor istilahnya suaranya. Makanya itu bahayanya. Jadi si pimpinan itu jadi keganggu ketika sedang fokus memaparkan. Makanya di sini kita di unchecklist. Jadi agar si partisipan yang ada di meeting ini tidak bisa nge-unmute sendiri gitu. Jadi hanya kita saja yang bisa unmute oleh host atau co-host. Di sini sama planter ini nggak terlalu ini enable waiting room yang tadi sudah kita bahas. Nah ini log meeting. Misalnya kalau log meeting ini kegunaannya untuk partisipan misal yang untuk join ini 15 orang cukup, maka biar yang lain tidak bisa masuk lagi kita lock saja. Jadi ada misalnya ada orang yang mau join ke meeting kita ini tidak akan bisa join karena kita sudah lock. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan cara login, terus cara membuat room dari new meeting, dari schedule, dan cara mengatur gimana caranya jadi host. Mungkin cukup ya untuk sampai saat ini. Nanti kita akan bahas lagi lebih jelas fitur-fitur yang ada di aplikasi Zoom ini gitu untuk video selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.